kekuasaan negara ke tangan Dewan Republik Indonesia, maka Kabinet Trikora dengan sendirinya berstatus dimisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Republik Indonesia, para bekas menteri diwajibkan melakukan pekerjaan rutin, menjaga ketertiban dalam departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru, dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas. Semua bekas menteri berkewajiban memberikan pertanggungan jawab kepada Dewan Republik Indonesia atas nama menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Republik Indonesia. 4. Sebagai alat daripada Dewan Republik Indonesia, di daerah dibentuk Dewan Republik Provinsi paling banyak 35 orang, Dewan Republik Kabupaten paling banyak 15 orang, Dewan Revolusi Kecamatan paling banyak 10 orang, dan Dewan Revolusi Desa paling banyak 7 orang, terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung gerakan 30 September tanpa reserve. Dewan Revolusi daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan, dan yang di provinsi dan kabupaten pekerjaannya dibantu oleh. Kami menghadap untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan situasi. Kami juga ingin melaporkan bahwa Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno saat ini berada di Halim dan dalam keadaan sehat. Terima kasih. Saya juga sudah mendapat laporan tentang hal itu. Selanjutnya, kami ingin tahu apa tugas yang dapat kami lakukan. Begini, kalau kolonel mau berjasa pada negara dan ingin membantu menyelesaikan masalah ini, usahakan bagaimana caranya agar Presiden Soekarno mau meninggalkan Halim sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam, Pak. Pangkostrat menilai karena wilayah Halim telah dipergunakan sebagai basis gerakan 30 September, kemungkinan akan dilakukan penyerangan dan pembersihan oleh pasukan Kostrad. Maka Jenderal Soeharto menyarankan demikian. Kalau demikian situasinya, sebaiknya aku segera ke Jogja. Kami menyarankan sebaiknya Bapak terbang ke Pangkalan Iswai di Madiun. Saya kira dalam situasi seperti ini, sebaiknya Bapak Presiden jangan jauh-jauh dari Jakarta. Kami kira memang demikian, Pak. Betul, Pak. Yang ini juga dari harus menyiarkannya. Kerjakan sekarang juga. Siap. Bahwa mulai hari itu, pangkat yang tertinggi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ialah Letnan Kolonel. Selanjutnya ditegaskan bahwa bagi mereka yang berpangkat di atas Letnan Kolonel, diharuskan menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi secara tertulis, dan setelah pernyataan itu, baru ia berhak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel. Oleh Dewan Revolusi Indonesia itu, juga ditetapkan bahwa Bintara dan Tamtama dari semua anggota ABRI yang menjalankan gerakan 30 September dinaikkan pangkatnya 1 tingkat. Sedang bagi para Bintara dan Tamtama yang mengikuti gerakan pembersihan Dewan Jenderal dinaikkan 2 tingkat pangkatnya lebih tinggi dari pangkat tanggal 30 September. Demikian diumumkan lewat RRI hari Jumat pukul 14. Masyarakat tentunya sudah banyak yang mendengarkan siaran Untung. Sekarang waktunya untuk mengambil tindakan.
Kolonel Sarwo, teruskan rencana operasi untuk merebut RRI dan Telkom sebelum jam 7 malam. Saya akan beri pengumuman kepada rakyat melalui RRI. Siap. Kami telah siap dengan pasukan. Perlu berapa lama menyerang ke situ? 25 menit, Pak. Segera kerjakan. Jaga jangan sampai terjadi korban. Firasat kawan Brigjen Suparjo terbukti. Sebagian pasukan Bima Sakti yang berasal dari Zon 530 Brawijaya bergabung ke Kostrad. Sedangkan Zon 454 di Ponegoro menyingkir ke arah sini karena posisi mereka mulai terdesak. Saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama, keadaan kita akan semakin buruk. Dan segera semua mereka akan bersatu menghadapi kita, menghancurkan kita. Lebih baik kita segera melakukan langkah-langkah sebelum semua itu terjadi. Gerakan semua pasukan ke arah basis kita di Pondok Gede. Dan sesuai dengan rencana kita, segera kita hubungi Ketua Aidit agar secepatnya meninggalkan Jakarta. Saya kira kita harus cermatkan lagi perhitungan kita mengenai pasukan-pasukan yang segera bisa kita mobilisir di Jakarta. Ya, saya kira. Begitu RRI dapat kita kuasai, segera siarkan rekaman ini. Siap. Para pendengar sekalian di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, sebagaimana telah diumumkan, maka pada tanggal 1 Oktober 1965 yang baru lalu, telah terjadi di Jakarta suatu peristiwa yang dilakukan oleh suatu golongan kontrarevolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Pada tanggal 1 Oktober 1965, mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat, ialah 1. Letnan Jenderal Ayani, 2. Mayor Jenderal Suprapto, 3. Mayor Jenderal S. Parman, 4. Mayor Jenderal Haryono MT, 5. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Mereka telah dapat memaksa dan menggunakan studio RRI Jakarta dan kantor besar telekomunikasi Jakarta untuk keperluan aksi penteroran mereka. Dalam pada itu, perlu kami umumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, bahwa Paduka Yang Mulia Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, dan Yang Mulia Menko Hankam Kasab dalam keadaan aman dan sehat walafiat. Di sini seperti pesisir Indramayu, Ma. Tidak ribut seperti di Jakarta. Ya, ini juga Jakarta. Pinggiran. Sore pengen pulang.
Para pendengar sekalian, kini situasi telah dapat kita kuasai baik di pusat maupun di daerah-daerah, dan seluruh selah Orde Angkatan Darat ada dalam kompak bersatu. Untuk sementara pimpinan Angkatan Darat kami pegang. Antara Angkatan Darat, ALRI, dan AKRI telah terdapat saling pengertian, bekerja sama, dan kebulatan tekad penuh untuk menumpas perbuatan kontra-revolusioner yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Para pendengar sebangsa dan setanah air yang budiman, apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September telah membentuk apa yang mereka sebut revolusi Indonesia. Mereka telah mengambil alih kuasa negara atau lazimnya disebut KUP dari tangan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, dan melempar kabinet Trikora ke kedudukan dimisioner. Di samping mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Para pendengar sekalian, dengan demikian jelaslah bahwa tindakan mereka itu kontra-revolusioner. Gerakan kontra-revolusioner 30 September pasti dapat kita hancurkan. Dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya di bawah pimpinan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi kita yang tercinta Bung Karno. Diharap masyarakat tetap tenang dan tetap waspada, siap siaga, serta terus memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno terus ada dalam lindungannya. Kita pasti menang karena kita tetap berjuang atas dasar Pancasila dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Pimpinan sementara Angkatan Darat Republik Indonesia, tertanda Soeharto, Mayor Jenderal TNI.
Bagaimana Pak Harto? Apa jadi dilaksanakan rencana menguasai Halim? Agar jangan kesiangan dan untuk menghindari pertempuran? Sarwedi, ia mau bikin teori mapangat ya? Ya, kerjakan sekarang juga. Senku sudah jatuh, Halim praktis sudah dikuasai mereka.
cepat atau lambat, secara militer, gerakan kita akan dilumpuhkan. Naluri militer saya benar ternyata. Barangkali orang boleh berkata Tuhan sedang berfirman. Tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai ketololan. Bahkan mungkin juga pengkhianatan. Yang penting, kita harus terus bergerak. Mungkin kita masih punya waktu. Dan Jawa Tengah akan berbicara, kawan-kawan. Kita tidak sendirian di Jakarta. Merpati Garuda di sini. Merpati Garuda di sini. Merpati Garuda di sini. Merpati. Ganti. Merpati di sini. Merpati di sini. Silakan bongkar, ganti. Untuk sementara, jangan mengadakan perlawanan. Usahakan untuk bertahan. Ganti. Perintah sudah diterima, ganti. Bagaimanapun caranya, kolonel harus berusaha menghentikan tembak-menembak. Mengingat di sekitar sini ada asrama dan penduduk cukup padat. Saya kira sebelumnya Komodor perlu mengetahui bahwa tembakan dimulai dari pihak sana. Dan kami di sini hanya bertahan. Tapi cobalah kita berusaha kontak mereka.
sementara kita bubar. Sesuai tugas masing-masing, kita harus terus bergerak dan saling mengadakan kontak. Kawan ketua akan terus berusaha mengirimkan kurirnya, sementara kawan-kawan kita yang lain akan melanjutkan langkah partai secara hukum. Gerakan kita tidak akan berbentuk, tapi harus nyata efeknya. Bentuk. Iya, seperti hantu. Bagaimanapun harus diusahakan. Dar, kami hanya tunduk pada pimpinan tertinggi. Lapor. Sementara kami terus bertahan di sini dan mengingat situasi cukup bisa kami atasi, kami sarankan komandan meninggalkan tempat ini dan menunggu di Ke-Ops. Di sini cukup saya saja yang menghadapi. Sebelum segala sesuatunya saya laporkan ke Kostrad, saya minta jangan ada yang meninggalkan lapangan. Kolonel, panggilan ini datangnya dari Presiden sendiri di Bogor. Jenderal Soeharto juga dipanggil di Istana Bogor. Kalau begitu kita sama-sama ke Bogor. Sambil sekaligus meminta nota Bapak Presiden. Barangkali saya bisa laporan kepada Pak Harto di sana.
Sarwedi. Siap. Ini yang dinamakan gelombangnya revolusi. Dadi Semaran rimpel je Indosian. Jadi Sarwo, ini semua adalah biasa dalam revolusi. Ingat saja itu revolusi besar Rusia. Berat saja menjadi korban pembunuhan. Saya dengar Jenderal Ibrahim Haji datang menghadap. Ya, baru saja dikembali. Dengan surat perintah Paduka, Komandan Batalion 454 mau meletakkan senjata. Karena dia hanya mau mendengar dan tunduk kepada pimpinan tertinggi. Bur, siap. Siapkan nota untuk Suparjo. Siap, Pak. Maaf, Pak. Nota Bapak Presiden ditujukan kepada Brigjen Suparjo. Ya, ini semua memang di bawah pimpinannya. Selamat siang, Pak. Siap menghadap memenuhi panggilan. Silakan duduk. Yo. Yep. Silakan. Tabur. Ambil kursi. Kejadian seperti ini adalah biasa dalam revolusi. Oleh karena itu, harus kita mengerti, harus kita fahami, bahkan kita semua harus prihatin. Kita harus mampu meletakkan peristiwa ini di dalam kancahnya sejarah semesta. Ini hanya sebutir zarah dalam sejarah. Karena itu pula, Angkatan Darat tidak perlu